Saya percaya bahwa hari-hari ini kita tidak mau supaya upah kita terbakar, bukan? Upah kita tidak terbakar adalah kita tidak sedang mempertunjukkan ibadah kita di hadapan manusia, tapi kita sedang mempertunjukkan sebuah kader bagi surga. Saudara-saudaraku, amin. Baik ibu bapak sekalian, silakan duduk. Minggu ini saya ingin memberi tema jangan pamer supaya dapat upah. Jangan pamer supaya dapat upah. Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 berbunyi, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merancangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada sekeliling tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Allah bagi kita. Tadi saya mengatakan jangan pamer supaya kita dapat upah. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, hari-hari ini ada sedikit pro kontra antara kata pamer ini, yaitu begini. Ada orang di tengah-tengah virus corona ini memberi, lalu dia kasih naik di FB. Lalu ada orang mengatakan jangan pamer. Pertanyaan saya, bagaimana dengan saudara-saudara dan kita yang ibadah online? Bukankah kita juga pamer? Saudara-saudara, saya bikin khotbah, ada di YouTube, ada di Facebook. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara pamer dengan benar-benar kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan hari ini saya mau beri pelajaran kepada kita dengan tema jangan pamer supaya dapat upah. Apa yang disebut pamer dan mana yang tidak pamer? Sebab apapun pasti kita lakukan seperti kelihatan pamer gitu. Dan ini yang harus Anda pahami, dan saya mau bagi. Kalau Anda mau dapat upah dalam 3 bagian tadi, saudara-saudara, kalau saya bagi khotbah ini dalam 3 bagian, yaitu saudara jangan pamer waktu ibadah, jangan pamer waktu Anda memberi atau melayani, dan yang ketiga, jangan pamer saat Anda berdoa. Saya lihat di FB beberapa saat yang lalu, ada orang berdoa, lalu dia foto atau dia live, lalu orang berkata, doa itu jangan pamer, tapi biarkan Tuhan yang lihat. Nah, sampai di sini ada perdebatan, ada pro dan kontra. Nah, saya akan jelaskan sampai di mana Anda pamer dan sampai di mana tidak. Sampai di mana Anda mendapat berkat dari pemberianmu, dari pelayananmu, dari doamu dan dari ibadahmu. Dari mana atau sejauh mana Anda pamer atau bukan, lihat firman Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari konteks dan teks. Apa yang disebut pamer dan apa yang bukan pamer, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari saya akan bawa kita, kalau Bapak Ibu lihat kata kunci di dalam ayat yang terakhir, Bapak Ibu lihat ayat yang terakhir, saudara-saudara lihat, kalau saudara lihat ayat 6 berkata begini, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini kata kunci. Saudara-saudara harus tahu bahwa mengapa saya memilih pamer atau jangan pamer. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa saya memilih jangan pamer? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ibu bapak sekalian, yang saya mau ajar kita bahwa jangan sampai bahwa kita kelihatan pamer. Nah,
Kembali pada ayat 6. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara-saudara, kuncinya di situ. Pamer itu berarti dilihat manusia. Dengar baik-baik. Pamer itu hanya sebatas kita mempertunjukkan apa yang kita buat di hadapan manusia. Sekali lagi, pamer itu hanya sebatas kita tunjukkan kepada manusia. Sedangkan kalau bukan pamer, kita sedang berbuat sesuatu yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Nah, masalahnya di sini. Masalahnya di sini yaitu apa yang membedakan kita pamer kepada Tuhan, kita perlihatkan kepada Tuhan, dan bukan kita pamerkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin, saya minta maaf, saya harus bicara kepada anak saya. Jordan, coba lihat itu tidak live, Jordan. Hah? Live? Oke. Baik, saya berharap saudara tetap ikuti, karena yang namanya live agak sedikit terganggu Bapak Ibu. Tapi mari kita kembali pada firman Allah. Nah, Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya lanjutkan. Jangan pamer supaya dapat upah. Saudara-saudara, mari kita belajar. Jangan pamer apa? Yang pertama, jangan pamer waktu engkau beribadah kepada Tuhan. Jangan pamer waktu engkau beribadah. Matius 6 ayat 1, coba kita baca. Ingat, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Kewajiban agamamu apa? Beribadah tentunya ya. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi, saudara, pamer itu artinya Anda buat ibadah, Anda berdoa, Anda mau supaya orang lihat. Bukan Tuhan yang lihat. Kalau itu sampai di situ, itu pamer namanya. Tapi kalau saudara tahu hatimu, motivasimu tulus, bahwa saudara beribadah hanya kebetulan menggunakan misalnya IT, Facebook, YouTube, dan sebagainya, Anda yang tahu. Jadi kalau Anda benar-benar tidak bermaksud apapun, Anda sedang tidak pamer. Dan Anda layak dapat upah. Nah, saya baca lagi. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh apa? Atau tidak beroleh upah dari Bapa di sorga. Jadi saudara-saudara, ibadah itu sekali lagi, ibadah tidak ada hubungan dengan gereja. Dengar baik-baik. Ibadah tidak ada hubungan dengan merek gereja. Ibadah tidak ada hubungan dengan gedung gereja. Hari-hari ini ada pertentangan, perkelahian. Saudara-saudara, orang bilang begini, kenapa pasar tutup, gereja buka? Saudara harus bisa bedakan. Kalau gereja tutup, Anda masih bisa makan. Tapi kalau pasar tutup, Anda tidak bisa makan. Kalau Anda tidak bisa makan, Anda tidak bisa bergereja. Nah, kembali pada teks ini, saudara-saudara, kita mau di mana saja, mau di rumah, mau di gedung, mau di mana saja, itu bukan masalah. Masalahnya Anda beribadah, Anda kasih tunjuk Tuhan, atau Anda kasih tunjuk manusia. Sebab begini, saya lebih suka beribadah di rumah. Bukan berarti saya tidak suka beribadah di gereja. Dalam konteks ini, saya lebih suka beribadah di gereja, di rumah. Kenapa? Karena motivasi kita lebih jelas. Kalau di rumah, kita mau kasih tunjuk siapa? Mau kasih tunjuk kakak adik? Siapa mau lihat? Tapi kalau di gereja, kita punya kesempatan untuk pamer, bisa saja. Karena supaya pendeta lihat, karena supaya majelis lihat, kan begitu. Tapi kalau di rumah tidak ada kesempatan pamer. Saudara mau kasih persembahan 2 juta, juga istri yang tahu. Saudara mau kasih persembahan 5 juta, juga istri yang tahu dan keluarga yang tahu. Tapi kalau di gereja, saya sering bilang kalau di gereja itu kalau uang besar, waktu kasih masuk persembahan, dia tahan lama-lama. Kalau itu 100.000, dia angkat tangan tinggi-tinggi seolah-olah lama sekali baru masuk di kantong persembahan. Supaya orang bisa lihat itu angka 100.000. Tapi kalau angka itu 500, 1.000, 2.000, nanti dia genggam kuat-kuat. Ciri khas orang memberi, itu hanya ada 2. Kalau dia memberi dari hati, dia tutup tangan luar biasa baru dikasih masuk. Tapi walaupun begitu, saya lihat ada 2 motivasi lagi di situ. Satu memang karena dia mau tutup pemberiannya, tapi yang kedua dia mau tutup persembahannya yang kecil. Saya tidak tahu saudara berada di mana. Tapi kalau saudara hanya karena mau tunjukkan kepada manusia, maka saudara akan tutup. Sebenarnya tidak perlu, mau 500.000 saudara kasih dengan hati, buka saja, biarkan mereka lihat. Karena itu pemberian, Bu. Saudara masih ingat seorang janda yang dipuji Tuhan? Waktu dia beri persembahan yang paling kecil, ibadahnya paling kecil kalau saya mau bilang. Nilai ibadahnya kalau saya mau bilang kecil sekali.
Tapi karena dia tidak sedang mempertontonkan, mempamerkan kepada manusia, maka lihat, ibadahnya di Alkitab berkata, janda itu pemberiannya lebih besar. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita tidak usah bertengkar tentang di gereja atau di rumah. Tapi kita harus beribadah supaya kita dilihat oleh Tuhan. Saudara mau di kamar, saudara mau di ruang tertutup, saudara mau di pasar, kalau hatimu yang benar-benar dipamerkan kepada Tuhan, sekali lagi, kalau hatimu yang dipamerkan kepada Tuhan, maka dengar baik-baik, upahmu pasti ada. Tapi sebaliknya, kalau saudara punya motivasi yang aneh-aneh, ketika datang ke gereja supaya orang tahu Anda gereja, supaya pendeta tahu Anda tidak dapat apa-apa. Banyak kali kita tidak pamer, tapi tanpa sadar kita sedang pamer. Saya kasih contoh. Kadang-kadang ketika orang ibadah, perhatikan hati kita. Kadang-kadang kita datang ibadah karena ada pendeta. Kita bilang gini, saya sebenarnya agak malas pergi ibadah. Tapi karena pendeta tanya-tanya terus, akhirnya saya pergi ibadah. Nah ini yang saya bilang, Anda sedang pamer. Anda tidak kasih naik di YouTube, Anda tidak kasih naik di Facebook. Tapi ketika Anda alasannya karena pendeta, Anda sedang memamerkan diri Anda kepada manusia. Dan itulah yang saya sebut sebagai pamer tidak dapat apa-apa. Saudara mengerti sampai di sini? Jadi ibadah itu, mau pendeta lihat atau tidak, mau pendeta telepon atau tidak, mau pendeta WA atau tidak, mau pendeta undang atau tidak, Anda menggebu-gebu untuk beribadah kepada Tuhan. Orang begini yang akan dihitung upahnya. Jadi saudara duduk 2 jam, Tuhan hitung 2 jam. Saudara duduk 3 jam, Tuhan hitung 3 jam. Ya, kalau di kantor saja ada katanya, lembur itu dihitung sesuai tambahan kerja. Saya percaya waktu Anda beribadah dengan Tuhan, maka Tuhan hitung semuanya. Tapi sekali lagi jangan punya motivasi untuk apa? Pamer. Saudara-saudara, kita beribadah di rumah bukan untuk pamer kepada manusia, tapi karena Tuhan. Ada amin. Ada orang datang ke gereja karena mau pamer bajunya. Apalagi kalau dia baru beli baju, hari ini dia rasa tidur tidak nyenyak karena dia pikir besok pagi bangun sudah supaya saya bisa coba baju baru. Nah itu sebenarnya tidak salah, tapi bagi saya, saudara sudah motivasi Anda salah, saudara-saudara. Sebab motivasi yang benar sekali lagi, Anda tunjukkan hatimu. Saudara-saudara sekali lagi, bagaimana Pak Pendeta kalau orang kasih naik di Facebook, atau orang bantu lalu kasih naik di Facebook foto besar-besar, apakah mereka tidak pamer pendeta? Nah ini penjelasan saya, Kembali saya bilang, dasarnya bukan tidak boleh ditunjukkan. Sebab orang beribadah pasti harus orang lain lihat. Misalnya apalagi kalau kita ibadah di gereja, apalagi kalau kita ibadah di ibadah rumah tangga, pasti orang kan lihat, jelas orang lihat. Tapi kembali bahwa itu tidak sedang berhubungan tentang visual yang kita bisa lihat. Tetapi itu bicara tentang apa? Sikap hati. Jadi waktu orang boleh lihat, saudara boleh naikkan ke Facebook, YouTube, online, streaming dan sebagainya. Tapi motivasi hatimu harus benar. Saudara tidak sedang bawa, saya kasih naik di YouTube supaya saya terkenal, saya hebat, saya luar biasa. No. Saudara kasih naik karena supaya orang lain diberkati. Anda tidak sedang pamer kepada manusia. Anda sedang tunjukkan kepada Tuhan. Dan sekali lagi, tipe begini yang akan diperuntukkan berkatnya. Nah, sekali lagi kadang-kadang saya minta maaf, saya harus jujur kepada saudara-saudara. Masih ada banyak gereja yang membeda-bedakan bahwa ini organisasi A, ini gereja GBI, ini GPDI, ini GSJA, ini Gemit, ini gereja yang lain. Padahal kalau saudara baca mengenai ayat ini, tidak ada hubungan pamer dengan gereja-gereja itu. Gereja-gereja itu tidak ada hubungan dengan upah. Gereja-gereja itu hanya merupakan organisasi yang oleh karena pemerintah ada, kita harus dapat izin beribadah. Tapi dengar baik-baik, gereja itu tidak ada hubungannya dengan upah. Upah hanya berhubungan dengan motivasi dan hatimu. Jadi kalau hatimu benar, Anda mau gereja dimanapun, mau gereja kecil, gereja besar, gereja ada fasilitas, tidak ada fasilitas, selama Anda sedang menunjukkan kepada Allah, aku mengasihi Tuhan, dengar baik-baik, Anda sedang diberi upah. Apapun doamu, apapun pekerjaanmu, Tuhan pasti memberkatinya. Itu sebabnya saya ingat kembali Tuhan bilang apa? Bilang kau beribadah kepadaku apa? Roti, makanan, minumanmu diberkati. Mengapa orang beribadah kadang-kadang tidak diberkati? Karena maaf, mungkin Anda beribadah karena motivasimu pamer. Motivasimu hanya tunjukkan kepada teman bahwa saya bukan kafir, saya masih gereja. Motivasimu hanya menunjukkan kepada
orang-orang di sekitar bahwa kita Kristen, jadi kita beribadah. Kita beribadah karena supaya pendeta jangan tegur-tegur kita. Nanti kita malu, bosan. Pendeta main tegur terus. Tapi bukan itu. Kalau itu dasarnya, sekali lagi, Anda tidak dapat upah apa-apa. Saudara-saudara, saya jelaskan. Kata ini. Lanjut, kita lihat. Saudara-saudara, kata supaya dilihat. Nah, itu tadi saya bilang. Pamer itu, di sini katanya. Supaya dapat dilihat orang, gitu. Jadi ketika Anda memang motivasi Anda hanya mau dilihat Tuhan, saudara tidak peduli. Orang mau omong bahwa, maaf kata ya, kadang-kadang kita datang ke gereja, orang bilang begini, ini sok suci sudah datang. Kita tidak peduli. Kenapa? Karena kita tidak sedang supaya dilihat orang, tapi kita dilihat siapa? Tuhan. Nah, supaya dapat dilihat dalam bahasa Yunani itu, arti Yunaninya atau bahasa Yunani adalah thea tenai. Kata supaya dilihat orang ini theatenai. Dalam bahasa Inggris disebut to be seen. Untuk dilihat, saudara-saudara. Nah, kata inilah muncul kata teater. Yang sekarang kita bilang apa? Mungkin bioskop, ya. Teater. Tempat panggung untuk menunjukkan, saudara-saudara. Nah, kata theatenai yang dapat dilihat orang adalah panggung yang dapat dilihat orang. Nah, panggungnya orang Farisi apa? Ada dua tempat yang paling terbaik. Lanjutkan. Ada dua tempat terbaik, yaitu sinagog, tempat ibadah mereka. Dan untuk menuju ke sinagog, mereka kadang-kadang harus melewati tempat keramaian, yaitu lewat lorong. Jadi, dua tempat terbaik untuk orang Farisi ini bisa kasih tunjuk pamer mereka punya ibadah adalah lewat lorong. Jadi, di lorong itu ada orang-orang miskin. Di lorong itu ada orang-orang susah. Jadi mereka beribadah di lorong supaya dilihat orang. Jadi ini teksnya, ini konteksnya. Jadi konteksnya adalah seorang Farisi sedang menunjukkan kepada orang lain. Dia tidak peduli mau Tuhan lihat atau tidak. Dia tidak peduli. Yang penting dia menurut dia orang di sekeliling lihat. Nah, itu yang saya bilang. Pamer adalah saat Anda memberikan kesempatan kepada hatimu untuk berkata, biar orang lihat. Kalau hanya sampai di situ, maka itu yang saya sebut pamer. Tapi gunakan fasilitas apapun. Anda bantu, misalnya Anda bantu foto. Karena begini, ada orang yang kalau kita bantu, mereka butuh pertanggungjawaban. Foto misalnya. Atau dia tidak bisa, ini dia minta tolong naikkan ke Facebook untuk saya lihat. Tapi dia akan pesan, tolong nama saya tidak disebut. Nah, saya paling suka kalau ada orang-orang memberi, lalu mereka berkata, Bapak, pendeta, tolong jangan sebut nama saya. Itu sebabnya dalam doa-doa saya untuk beberapa orang yang sumbang pelayanan saya selalu berdoa tanpa menyebut nama, tapi saya menyebut apa yang mereka lakukan. Saya percaya bahwa hari-hari ini, kita tidak mau supaya upah kita terbakar, bukan? Upah kita tidak terbakar adalah, upah kita adalah, kita tidak sedang mempertunjukkan ibadah kita di hadapan manusia. Tapi kita sedang mempertunjukkan sebuah teater bagi sorga. Saudara-saudaraku yang diberkati. Yang kedua, kalau saudara tidak dapat upah, atau saudara mau dapat upah, maka yang kedua, jangan pamer waktu saudara memberi atau melayani. Ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau apa? Mencanangkan hal itu. Surencana memang. Tunggu orang rame lewat berbotong buat. Nah, ini yang disebut pamer. Tapi saudara lihat ini. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Itu yang tadi saya bilang. Kesempatan untuk mereka bisa tunjukkan orang Farisi ini di lorong itu, karena di lorong itu orang miskin jejer, orang susah jejer di situ. Jadi kesempatan untuk view atau menampilkan apa yang mereka bisa lakukan itu lebih di situ. Yaitu dua tempat tadi, di sinagog karena itu tempat ibadahnya orang Yahudi, semua orang berkumpul, orang-orang Yahudi, orang Israel berkumpul sehingga lebih gampang untuk dilihat. Jadi kalau kayak sekarang maaf kata, kalau orang mau suksesi, itu kalau belum suksesi dia kasih dia diam-diam, tapi kalau sudah mau dekat suksesi dia kasih sambil dia foto. Nah, tidak semua orang suksesi masuk dalam tim kampanye itu salah, tapi maksud saya kembali pada motivasi hati saudara, kembali pada firman Allah. Saya baca ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah, ini masalahnya. Saudara, kita memberi, kita beribadah bukan untuk dipuji orang dan dilihat orang. Kalau Anda hanya cari dipuji, dilihat orang, maka dengar baik-baik, itu yang disebut apa? Pamer. Tapi kalau Anda buat karena Anda mau dipuji Tuhan, dan bukan karena dilihat manusia atau dipuji manusia, Anda layak dapat upah. Nah, sekali lagi,
Mereka dipuji. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upah. Nanti kita bahas kata-kata ini. Bagus sekali. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Tuhan selalu menggunakan kata tersembunyi 3 kali. Ibadah tersembunyi, pemberian tersembunyi, lalu apa? Nanti terakhir doa tersembunyi. Lalu dia bilang, Allah yang tersembunyi, yang tak terlihat itu akan membalas saudara dengan cara yang terlihat. Nah, saudara, saya baca. Saya mau menjelaskan beberapa kata. Nah, itu sebabnya Tuhan tegur orang Farisi dengan kata munafik. Orang pamer itu orang apa? Munafik. Nah, munafik, kita akan lihat. Kemunafikan, saudara akan lihat. Kemunafikan itu berasal dari kata Yunani, hoi hipokrito. Hoi hipokritoi, sorry. Jadi kata munafik di situ Tuhan tegur karena mereka pamer. Pamer di sini atau munafik di sini menggunakan kata Yunani hoi hipokritoi. Kata ini berasal dari kata Yunani hipokrites. Hipokrites. Seringkali juga digunakan untuk para aktor teater Yunani. Jadi saudara-saudara, hipokrites ini adalah para pemeran Yunani kuno. Ada orang-orang yang bermain drama, pada waktu itu di teater itu menggunakan topeng. Jadi kata munafik di sini dia sedang terinspirasi dengan para pemain teater yang suka menggunakan topeng. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil ada satu acara yang ada cerita mengenai cerita Jawa, yaitu ada Gareng, ada Bagong, ada beberapa tokoh yang menggunakan topeng. Jadi saudara-saudara, pemberian ibadah yang disebut pamer adalah ketika kita menggunakan topeng. Ngerti begini maksud saya. Ketika saudara memberi karena saudara punya hati berbeda dengan pemberianmu, begini maksud saya. Kita memberi karena sekali lagi topeng kita adalah, atau pemberian kita adalah supaya Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan. Tapi orang yang menggunakan topeng yang disebut kemunafikan adalah dia beri supaya orang bisa memuji dia. Seorang mengatakan begini, memang ada bahaya. Ada baik dan ada bahaya dalam memberi. Begini, memberi itu baik bagi si yang diberi. Tetapi ini juga berbahaya untuk dua pihak. Dengar baik-baik. Memberi itu berbahaya untuk dua pihak. Pertama, bagi si pemberi atau si yang diberi, maaf. Yang diberi bisa saja motivasinya salah. Kenapa? Karena dia akan bergantung dengan pemberian saudara. Betul? Saudara, orang yang diberi akan bergantung dengan pemberian-pemberian. Itu kata seorang ahli mengatakan, memang hati-hati dalam memberi. Karena dia bisa memakan korban dua-dua. Si pemberi dan yang menerima pemberian itu. Kalau dia memberi dengan cara yang salah, maka bisa saja yang menerima itu menanggapinya dengan salah. Sehingga ada orang pembahasa begini, betaku beta kasih dia, nanti dia manja. Nah, itu memang ada satu sisi. Tapi ada satu sisi, bukan hanya untuk yang diberi, tapi khusus dari konteks ini, Tuhan sedang memfokus kepada si pemberi. Si pemberi itu bisa mencuri pujian, mencuri sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan, yaitu orang Kupang bilang makam puji. Nah, kalau saudara beri, saudara melayanikan untuk makam puji, Anda tidak dapat upah apa-apa. Contoh, ketika saudara suara bagus misalnya, saudara nyanyi di gereja, lalu orang berkata, wah, suaramu bagus. Pertanyaan saya, ini yang akan membuat kita teruji. Kalau kita pamer, maka kita akan dengan sombong berkata, kobetan. Tetapi, kalau kita tidak dasar itu, maka pemberian itu dengar baik-baik, atau pelayanan itu, Anda tidak peduli. Mau orang puji, mau orang tidak puji, saudara tetap melayani. Nah, banyak kali, kadang-kadang saya lihat orang akhirnya tinggalkan pelayanan, karena hanya dasar di sini. Kita tidak dapat pujian, kita tidak dapat penghormatan dari manusia. Sekali lagi, kalau Anda model begitu, Anda sedang mengarah kepada pamer namanya. Hari-hari ini saya agak lucu karena di Facebook ada orang yang mengatakan begini. Ya, itu urusan dia ya, tapi saya sedang mengambil ilustrasi.
Ketika saudara menaikkan status lalu orang tidak like dengan saudara, saudara berkata, bagi yang tidak like saya hapus saudara. Saya berharap itu main gila. Saya berharap itu main gila. Tapi maksud saya adalah begini. Kalau hanya sekadar like oleh manusia, apalagi dalam hubungan dengan pemberian ibadah, maka kita akan jadi kecewa. Kenapa? Karena setiap manusia bisa berubah. Yang kedua, banyak kali kita suka bantu orang lain, betul ya? Kita bantu dengan tulus dan itu benar. Waktu Anda lakukan membantu orang lain dengan tulus, Anda habis-habisan, bahkan ada bahasa yang mengatakan tinggal beta pun diri yang belum kasih. Tapi satu waktu, orang yang Anda beri kecewa atau mengecewakan Anda, apa yang Anda lakukan? Kadang-kadang kita marah dan kita berkata, ini orang sudah tahu diri. Ini yang saya bilang, tidak usah peduli. Kenapa? Karena Anda sedang mempertunjukkan apa yang kau lakukan kepada Tuhan dan bukan kepada dia. Hari ini dia tidak hitung, tapi Allah sedang hitung satu persatu dari apa yang kau buat. Sekali lagi, waktu engkau berbuat sesuatu bagi orang lain, orang itu mengecewakan, memang ada perasaan kecewa, tapi jangan sampai Anda bawa sampai mati, karena Anda tidak dihitung apa-apa. Nah, sekali lagi, pemberian kita, kalau betul-betul motivasi kita benar, maka dengar baik-baik. Kita akan berkata, lu boleh lupa, tapi Tuhan tidak lupa. Ada katakan amin. Nah, itu sebabnya saya suka ada satu mazmur berkata, air matamu Tuhan tampung di mana? Di kirbatnya. Saudara bayangkan, air mata saja dia tampung di kirbat. Apalagi pemberianmu, apalagi pelayananmu, apalagi waktu engkau berdiri untuk melayani dia, memberi waktu, memberi seluruh hidupmu bagi Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan sedang hitung. Dan tepat waktu dia akan memberi upah yang luar biasa dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, saya mau coba bahas yang terakhir. Yang terakhir, jangan pamer waktu Anda berdoa. Jangan pamer waktu Anda berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini menarik. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, kata ini muncul supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Saudara, kenapa kita tidak dapat upah waktu kita berdoa? Kita mempertontonkan, kita mempamerkan ibadah kita, pemberian kita dan doa kita. Alkitab bilang gini, pada waktu kamu melakukan itu, waktu orang memuji engkau dengan motivasi tadi yang salah, maka Alkitab yang bilang, Anda sudah dapat apa? Upah dari mana? Dari pujianmu. Jadi kalau saudara pamer itu salah. Kenapa? Karena waktu Anda pamer, Anda hanya dapat upah dari pujian. Dari Tuhan, selesai. Bonusmu tidak ada lagi. Upahmu sudah dihapus, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi, upahmu sudah bayar lunas. Nah, saudara-saudara, kata di sini sudah dibalas, itu sebenarnya kata Yunaninya adalah seperti orang bayar uang. Jadi ketika saya beli gula 10.000 atau 15.000. Waktu saya bayar 15.000, maka sang penjual tidak boleh menuntut saya apa-apa lagi. Saya sudah bayar lunas. Jadi waktu saudara pamer ibadahmu, waktu pamer doamu, waktu pamer pemberianmu, itu sudah lunas. Jadi Allah tidak punya kewajiban lagi bayar saudara. Allah tidak punya kewajiban bayar upahmu lagi. Karena engkau sudah lunas. Mengerti ya? Harga 15.000, saya sudah bayar 15.000, maka saya lunas. Upah saya dari surga tidak ada lagi. Waktu saudara beribadah lalu cari muka, orang bilang, pamer ibadahmu, pamer doamu, pamer pemberianmu. Sekali lagi, upahmu sudah lunas. Jadi tangan Allah tidak wajib untuk memberkati saudara. Tangan Allah tidak wajib untuk mencurahkan bonus bagi saudara. Itu janji Allah, itu kata Alkitab. Atau makna daripada sudah membalas. Karena itu sekali lagi saya tutup doa saya tutup kebaktian ini atau saya tutup khotbah saya dengan pesan saya. Kalau mau dapat upah, dengar baik-baik. Jangan tunjuk karena supaya orang lihat, tapi karena Tuhan yang lihat. Pemberianmu, Tuhan akan hitung. Kalau engkau tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, dan yang paling penting, biarkan surga yang melihat. Dan yang terakhir, bila Anda berdoa, saya suka Alkitab bilang,
kuncilah pintu. Rapat-rapat, maka Tuhan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya punya kata kesimpulan yang bagus untuk saudara sekalian. Saya tutup dengan kata ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan cara tak terlihat oleh manusia. Sekali lagi saya ulangi. Lakukan segala sesuatu dengan cara tak terlihat oleh manusia. Lakukan semua dengan motivasi dan hati yang tulus. Maka Allah yang tak terlihat akan membalas dan membayar lunas dengan cara yang terlihat. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik. Ketika Anda berbuat sesuatu di kamarmu, maksudnya bicara tentang tak terlihat oleh apapun, doamu, ibadahmu, pemberianmu, yang tak terlihat, maka Allah yang tak terlihat, Allah kita kan roh, tak terlihat, akan membalas dengan cara yang terlihat. Maksudnya adalah Dia akan memberkati pekerjaanmu yang terlihat, Dia akan memberkati pelayananmu yang terlihat, Dia akan memberkati rumah tanggamu yang terlihat, Dia akan memberkati anak-anakmu yang terlihat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.